Halo para pendengar, apa kabar? Kali ini saya hadir dengan nuansa yang agak sedikit berbeda, di mana saya akan mengomentari beberapa berita-berita yang menarik yang saat ini sedang viral di eh, telinga masyarakat dan juga sangat penting untuk para pendengar bisa ketahui apa yang sedang terjadi dan bagaimana kita menyikapi hal-hal tersebut. Nah, kali ini ada sebuah artikel yang bagi saya menarik untuk kita bahas, yaitu yang dimuat dalam media spektrumnasional.com, yaitu mengenai Gunung Mutis. Nah, Gunung Mutis ini adalah salah satu gunung yang berada di daratan Pulau Timor, khususnya di uh, Nusa Tenggara Timur dan di Kabupaten Timur Tengah Selatan, yang memang sejak dahulu ini merupakan salah satu destinasi yang sangat luar biasa, yang sangat indah dan dilindungi dan dipelihara oleh masyarakat adat setempat. Nah, artikel kali ini adalah Gunung Mutis bencana baru bagi Tanah Timor dan ambisi yang membunuh. Sebuah opini yang dituliskan di spektrumnasional.com. Nah, para pendengar sekalian, penetapan status ini dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia pada Minggu 8 September 2024 secara online, ya, secara daring bersama dengan tim Bezos Earth Fund atau BEF, salah satu lembaga filantropika berbasis di Amerika Serikat. Nah, melalui telekonferensi di Denpasar, Bali, ini mendapat penolakan besar dari masyarakat. Hal ini menjadi pengkhianatan terhadap keberadaan masyarakat adat yang telah merawat Gunung Mutis ini selama ratusan tahun. Ya, bagi saya memang mungkin juga bisa masuk dalam kategori pengkhianatan, karena secara khusus tidak ada sosialisasi tentang perubahan status dari cagar alam ke cagar alam ke Taman Nasional. Nah, kalau kita lihat para pendengar sekalian, ini juga dikutip dari siaran pers yang dikeluarkan oleh KLHK pada 31 Oktober 2024. Ini menjelaskan bahwa proses penetapan Taman Nasional Mutis atau proses penetapan Taman Nasional Mutis ini telah ditempuh sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021. Nah, ini mencakup tentang perencanaan kehutanan, perubahan peruntukan untuk kawasan hutan, dan perubahan fungsi-fungsi kawasan hutan. Ya, ini menarik juga bahwa proses tersebut meliputi usulan proposal, penelaah dokumen usulan pada Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Ruang Lingkungan, pembentukan tim terpadu, studi penelitian lapangan oleh tim terpadu, penyampaian laporan dan rekomendasi oleh tim terpadu kepada Kementerian LHK, dan juga proses penelaah laporan serta penerbitan ya keputusan Menteri LHK. Nah, tim terpadu ini memiliki atau dipilih untuk tidak merekomendasikan perubahan fungsi, namun merekomendasikan sebagian ataupun merekomendasikan keseluruhan. Nah, ini kalau tanggapan saya sih sebenarnya, apakah ini benar-benar dilakukan? Apakah benar terbentuknya tim terpadu ini melakukan studi penelitian lapangan, mengambil sampel dari masyarakat, mengambil semua tanggapan-tanggapan dari seluruh masyarakat yang menghuni di seputaran atau sekitar Taman Nasional atau Gunung Mutis ini sendiri. Nah, ini perlu untuk kita lihat ya, apakah jangan sampai peraturan yang dibuat, keputusan yang dibuat oleh Menteri LK itu hanya melihat satu substansi saja. Ya. Nah, ini mungkin harus direkomendasikan ulang atau seperti apa, mungkin kita bisa lihat akan ya ke depan mungkin seperti apa. Saya terus memantau ya perkembangan dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan ya. Lalu para pendengar sekalian, ini klaim pemerintah ini mengungkapkan bahwa dengan memberlakukannya status menjadi taman nasional, ini akan membawa komitmen pemerintah untuk melindungi flora dan fauna endemik dan mengurangi akan fungsi konservasi, rekreasi, dan aktivitas lainnya. Namun nyatanya para pendengar sekalian, sebelum penetapan Taman Nasional Mutis, saya rasa para pengunjung di sana masih sangat sedikit.
Dan bahkan para pengunjung di sana hampir tidak ada, setiap hari hampir tidak ada, ya mungkin seminggu sekali saja atau 2 minggu sekali orang bisa mengunjungi sana. Tapi ketika penetapan akan Taman Nasional Mutis, maka kita lihat sendiri di beberapa video-video yang menarik yang di-share di media sosial, itu banyak sekali penumpukan massa yang ingin ke sana. Nah, ini juga akan berdampak. Apakah ada proses yang baik untuk menjamin masyarakat di sana tidak bisa merusak akan lingkungan di sana? Nah, ini juga perlu untuk diperhatikan. Jadi kalau misalnya klaimnya adalah untuk melindungi flora dan fauna endemik, mengurangi fungsi konservasi, rekreasi, dan aktivitas lainnya, bagi saya bahkan lebih baik, lebih bagus lagi ketika sebelum diberlakukannya atau berpindahnya menjadi taman nasional. Bagi saya ya, setelah saya melihat semua yang terjadi saat ini. Nah, ada satu hal yang menarik ya, di sini dikatakan bahwa selain itu bisa menerapkan sistem zonasi untuk dikelola oleh masyarakat. Namun nyatanya tanpa adanya perubahan status menjadi Taman Nasional Gunung Mutis, ini masyarakat masyarakat setempat sudah lebih dahulu ini melakukan hal tersebut. Sesuai dengan hukum adat yang berlaku, dengan menjaga dan merawat setiap titik sakral dari keadaan Gunung Mutis itu, dan semua larangan-larangan itu sudah berlaku dan dijalankan turun-temurun oleh generasi ke generasi. Jadi bagi saya sistem zonasi apa yang mau dibuat sedangkan masyarakat sudah melakukan itu jauh sebelum itu. Nah, bagi saya ini hal yang perlu untuk diperhatikan dan tidak masuk akal bagi saya ya. Nah, berikutnya para pendengar sekalian, dengan adanya sistem yang diberlakukan oleh pemerintah terhadap paru-paru Pulau Timur tersebut, ini akan mengganggu aktivitas pariwisata dan tatanan budaya serta ritual-ritual yang sering dilakukan oleh masyarakat di area Gunung Mutis. Nah, ini juga KLHK juga membantah dengan menekankan bahwa pembangunan di kawasan hutan tersebut tidak diprioritaskan, namun ada beberapa sarana strategis yang akan dibangun. Nah, ini bagi saya tetap saja akan ada pembangunan. Nah, hal ini dengan jelas ini menggiring pemahaman masyarakat seperti tidak akan terjadi sebuah perubahan apa-apa pada lingkungan gunung tersebut. Pertanyaan berikut yang sangat menarik untuk kita dengar bersama dan mungkin para pendengar bisa menelaah sendiri apa artinya adalah bahwa apakah ini benar-benar akan dilakukan? Bagi saya ini menarik. Mari kita lihat bandingkan ya. Mari kita bandingkan dengan beberapa taman-taman nasional yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Misalnya kita lihat Taman Nasional Ujung Kulon. Itu ada masalah juga. Terjadi kerusakan yang sangat masif, di mana ada pemasangan jaring taplok, pengambilan kayu, pembuatan akses jalan, dan pencemaran lingkungan serta sampah. Taman Nasional Tanjung Puting, itu juga ada pembalakan liar dan kebakaran hutan. Taman Nasional Lawrence, pembangunan proyek jalan yang merusak akan lingkungan. Taman Nasional Komodo misalnya, itu sampah begitu banyak serta situs-situs terancam rusak. Nah, para pendengar sekalian, contoh-contoh sederhana itu juga membuat kita harus membuka mindset kita bahwa masih lebih bagus dikelola oleh masyarakat adat setempat. Seperti sedia kala tidak ada masalah mengenai hal itu. Lalu berikutnya, kita tahu bahwa perambahan liar atau aksi ilegal ini sulit ditindaklanjuti, sulit diberantas oleh pemerintah. Karena apa? Ada pejabat daerah yang menyokong, dan ini bisa memperparah keadaan. Belum lagi ditambah dengan ambisi investor yang ingin meraup keuntungan besar dari penanaman modal di hutan tersebut, di kawasan konservasi tersebut. Nah, ini juga perlu dan penting untuk dipikirkan bersama ya para pendengar sekalian. Lalu kalau kita lihat lagi, misalnya dalam dalam penelitian Kompas ini mengungkapkan bahwa Indonesia ini memiliki 83 taman nasional dengan luas kawasan mencapai 12,3 juta hektar. Namun sekitar 30% diantaranya
dalam kondisi rusak parah akibat apa? Perambahan. Nah, ini jangan sampai jantungnya Pulau Timor, khususnya di seputaran beberapa kabupaten yang mengambil oksigen yang baik dari Gunung Mutis, berdampak. Nah, para pendengar sekalian, sehingga dari kacamata saya, ini ada iming-iming sistem sonasi hanyalah strategi yang nyatanya perawatan semua telah diatur oleh hukum adat yang berlaku. Dan ini diatur turun-temurun sejak ribuan tahun dan dilakukan oleh masyarakat hingga saat ini. Jadi sebenarnya iming-iming sistem sonasi bagi saya tidak perlu dan tidak penting untuk itu, karena masyarakat sudah merawat akan gunung tersebut itu sejak ribuan tahun. Ini perlu dan penting untuk kita membuka wawasan kita tentang apa yang sebenarnya terjadi. Nah, salah satu hal yang sangat penting bahwa diduga cepatnya perubahan status menjadi taman nasional ini memiliki alasan tertentu. Mengingat para pendengar sekalian, Gunung Mutis ini menyimpan sumber daya alam dengan potensi yang sangat besar dan menggiurkan. Dan bagi masyarakat ini adalah masalah besar yang siap dihadapi dalam keberlangsungan keturunan yang akan mendiami area sekitar gunung. Ini masalah besar. Karena perubahannya yang begitu cepat, maka pasti ada alasan tertentu. Nah, pertanyaan besar yang terbesit pada saya sebagai masyarakat adalah mengapa dengan cepatnya dan dengan ngototnya pemerintah mengubah statusnya. Sedangkan kalau ditinjau dari setiap pernyataan yang dikeluarkan, semuanya telah dilakukan oleh masyarakat adat untuk merawat, memelihara kawasan hutan, bahkan sebelum Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat. Kawasan hutan yang ada di Mutis itu sudah dirawat, sudah dijaga itu sebelum Indonesia merdeka. Terakhir dari saya adalah bahwa biarlah tanah Timor tetap cantik dengan balutan eksotisnya tanpa harus diganggu dengan cara yang tidak perlu dilakukan.